adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom GKPS Maranatha. Shalom. Mana ya suara adik-adik sekolah minggu GKPS Nongsang? Shalom. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu GKPS Batam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu GKPS Karimun. Selamat hari Minggu. Juga selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini puji Tuhan bahwa kita bisa bertemu lagi walaupun masih menggunakan media sosial YouTube. Adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik, yang ganteng, hari ini kita bertemu lagi di ibadah minggu sekolah minggu di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Semuanya semarak ya, penuh dengan merah putih. Kita juga loh merdeka. Kenapa merdeka adik-adik? Karena kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang manis, hari ini tahu nggak temanya apa? Apa ya Kak Ika ya? Apa ya Kak Sarma? Hari ini temanya adalah menjadi pendamai. Ayo, siapa yang punya musuh? Boleh nggak kita musuhan ya Kak? Enggak, Kak. Nggak boleh. Kita kan penuh cinta kasih ya dari Tuhan. Ayo, sekarang adik-adik kita memulai ibadah kita. Duduk yang rapi, yang manis, pakaian yang rapi, seperti kita ke gereja. Kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ayo, persiapkan Alkitabnya, persembahannya, persiapkan dirinya dengan duduk yang tenang. Kita mau bernyanyi dari pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. bila kau sedih, Bila kau sedih, ku akan pelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. ayo adik-adik, kita mulai lagi. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana Dengan apa? dengan baju. Pintar. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan pelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, Seperti mentega dengan roti. seperti apa? Seperti celana dengan baju. Puji Tuhan, adik-adik, kedengaran loh kesini suaranya. Sekarang
Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan yang memberkati agar semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan yang menambahkan hikmat serta kebijaksanaan kepada adik-adik kami, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang takut akan Tuhan, yang menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi dengan pujian setinggi-tingginya langit. Pembacaan titah dari anak sekolah minggu GKPS Nongsa. Kita keenam jangan membunuh, amin. Tita pa onom hon, ulang ho mamunu, amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu dari GKPS Nongsa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
sekolah minggu? Yuk, siapkan hatimu. Kita mau belajar loh akan kebenaran firman Tuhan. Yo, sikap berdoa yang baik seperti apa? Kalian yakin semua anak-anak sekolah minggu Resort Batam adalah anak-anak yang hebat. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang selalu menolong kami. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat gembira ketika kami bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah online sekolah minggu. Terlebih Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, seperti apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak untuk kami bisa menjadi orang-orang yang bisa memberkati dan diberkati. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa menjadi anak yang luar biasa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami ada di sini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, ntar lagi 17-an ini. Udah ada bendera merah putih. Udah ada sumpit nih ya. Buat apa ya? Oh iya, aku hias aja nanti kamar aku pakai bendera merah putih. Aku jejerin, wis, pasti keren. Ya 1, 2, 3. Kenapa dia? Mama. Adik-adik, tadi kamu lihat siapa tadi tuh? Apa yang terjadi dengan teman-temanmu yang tadi? Aduh, kakak beradik berantem. Ayo, siapa yang suka berantem di sini? Adakah kakak beradik yang suka berantem? Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu. Harusnya bagaimana? Yuk kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, sudah siapin Alkitabnya kan? Yuk dibuka yuk, kita mau baca sama-sama. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ayo adik-adik, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dapat? Luar biasa adik-adik. Coba ya, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut.
Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum Kak Yanti menjelaskan, yuk kita tunjukkan semangat yuk. Kita akan merayakan 17 Agustus. Kita akan merayakan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Indonesia. Harus tunjukin semangat yang luar biasa ya adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam. Yuk kita belajar satu tepuk semangat. Ikuti Kak Yanti ya, ikuti Kak Yanti ya. Yuk. Bisa enggak? Sekali lagi yuk kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Tunjukkan semangatmu ya sebagai anak-anak bangsa Indonesia yang luar biasa. Semangat yang luar biasa, oke? Tepuk spirit. Uha, uha. Uha, uha. Uha. Wow, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Kak Yanti yakin kamu sudah lebih semangat lagi nih untuk mau belajar firman Tuhan hari ini. Lihat nih di depan Kak Yanti ramai sekali bendera kita, bendera Indonesia. Tapi jangan lupa kita mau lihat seperti apa sih Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf itu siapa? Iya, kalian pasti sering dengar lah ceritanya Yusuf itu yang dianya dibuang, dibenci saudara-saudaranya. Tapi sekarang kita lihat seperti apa Yusuf itu ketika diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Nih di sini temanya tadi sudah dikatakan apa? Menjadi pendamai. Nah Yusuf ini adalah anak dari siapa? Ayo anak sekolah minggu. Ayo. Iya dia anak dari Yakub. Dan ibunya siapa sayang? Yes, ibunya bernama Rahel. Ya, dan Yusuf ini adalah anak yang ke-11. Ya, dia anak yang ke-11. Nah, kamu tahu Yusuf itu anaknya luar biasa. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Ketika di sini dikatakan apa? Saudara-saudaranya itu pernah melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Nah, ayah mereka meninggal. Ayah mereka Yakub meninggal. Maka saudara-saudaranya ketakutan. Aduh bagaimana nih? Nanti Yusuf mengingat apa yang sudah kita perbuat terhadapnya. Nanti dia balas dendam sama kita, itu bagaimana? Adik-adik, balas dendam itu baik tidak? Tidak, itu tidak baik. Menyimpan dendam di dalam hati kamu itu tidak baik. Karena itu apa? Perbuatan iblis. Ya, Yusuf tidak mendendam. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka melakukan, saudara-saudara Yusuf melakukan apa? Melakukan kebohongan lagi dengan menyuruh seseorang mengatakan apa? Mengatakan, perhatikan di ayat ke-17. Mereka meminta seseorang untuk menyampaikan ini. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Kamu baca coba yang ayat 17 itu. Nah mendengar itu apa yang terjadi kepada Yusuf? Apa yang terjadi adik-adik? Coba perhatikan di sana. Coba diperhatikan di Alkitabnya. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Ketika Yusuf mendengarkan pesan itu, dia menangis.
Yusuf menangis. Kenapa dia menangis? Dia teringat seperti apa perbuatan saudara-saudaranya terhadapnya. Tapi apa yang terjadi? Kalaupun dia menangis, tapi dia tidak dendam. Dia hanya mengingat seperti apa saudara-saudaranya dulu. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya. Coba perhatikan di sana. Saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Apa tindakan Yusuf, adik-adik kami yang kami kasih? Apa yang Yusuf lakukan di situ? Jangan takut. Yusuf katakan itu. Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Jangan takut. Apa artinya adik-adik? Yusuf itu kan saudaranya. Jadi tidak perlu takut. Saudara-saudara Yusuf menyembah kepada Yusuf. Karena apa? Mereka takut nanti Yusuf melakukan sesuatu terhadapnya. Tapi Yusuf ternyata tidak punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia dikuasai oleh firman Tuhan. Dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, dia memang katakan di sini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mengubahnya. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang dilihat Yusuf adik-adik? Allah dibiarkan Yusuf untuk bekerja di dalam hidupnya. Dia katakan apa di sana? Kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya diubahkan Tuhan menjadi kebaikan. Kebaikannya apa? Mereka berkumpul. Akhirnya mereka jadi bersatu. Itu kebaikan yang Tuhan ubahkan dari yang mereka perbuat sebelumnya terhadap Yusuf. Apa yang perlu kita pelajari di sini adik-adik kami? Pertumbuhan atau perubahan apa yang harus kita alami dari firman Tuhan kita pada saat ini adik-adik kami? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada tidak? Dari tema tadi. Apa adik-adik? Menjadi pendamai. Yusuf bukan merusak hubungan saudara. Malah dia menyatukan kembali hubungan persaudaraan. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Tapi bahkan dia menolong. Tapi bahkan dia menenangkan mereka. Perhatikan di ayat 21. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Jangan takut, kata Yusuf. Itulah tugas tanggung jawab kita adik-adik sebagai saudara. Bukan malah memukul adik. Bukan malah berantem memperebutkan mainan yang ada di rumah. Bukan malah membuat papa mamamu sedih. Tapi Tuhan mengajarkan kita saat ini. Jadilah seperti Yusuf. Menjadi pendamai. Pernah lihat tangga enggak? Pernah lihat tangga enggak adik-adik? Tangga itu ketika kamu naik tangga atau menaiki bukit seperti itu. Kamu akan melihat apa? Kamu akan melihat situasi yang luas. Kamu akan melihat apa? Pemandangan yang begitu luas. Kamu naik, mungkin rumah kamu bertingkat, kamu naik ke atas, kamu akan melihat, wah indahnya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kamu jadi pendamai, kamu bertumbuh menjadi
anak-anak yang lebih kreatif. Menjadi anak-anak yang lebih hebat. Itulah kalau kita berada bersama dengan Tuhan. Yusuf bersama dengan Tuhan. Itu kenapa dia menjadi pendamai, bukan menjadi anak yang pendendam, bukan menjadi saudara yang membenci saudara-saudaranya. Nah, apalagi yang Tuhan inginkan dari kita pada saat ini? Dari karakter Yusuf yang mau menjadi pendamai. Nah, ya mungkin kakak-kakak kita di sini nanti, oke. Kalau kamu adik-adik kami yang umur 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Adik-adik kami yang kelas 5, 6 SD. Atau yang SMP. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman, jangan berpikiran yang terlalu sempit. Apa artinya itu ya Kak ya? Apa-apa nanti dibawa marah. Apa-apa nanti dibawa maunya sendiri. Keinginannya selalu yang harus dipenuhi. Jangan seperti itu. Anak-anak Tuhan harus bisa apa? Harus bisa menerima. Tidak hanya menerima juga sayang, tapi memberi sesuatu yang baik. Nah, kamu gampang dulunya. Kak, aku dulu suka ini loh Kak. Malu. Aku suka menyendiri Kak. Aku gampang sakit hati Kak. Hei, saat ini apa yang Tuhan inginkan? Kalau menjadi pendamai, ayo move on dong. Adik-adik kami suka bilang move on kan? Ya move on dong. Kak Yanti juga mau gak move on? Yes, Kak Yanti dan kamu kita semuanya sama-sama move on. Move on kemana? Jangan move on ke arah yang tidak baik. Iya, move on ke arah yang baik. Seperti itu. Dulu kamu suka apa? Suka ngedumel. Kamu dulu suka ngegosip. Ayo, siapa yang suka gosip sih? Anak-anak sekolah minggu ada yang suka gosip kah? Kak Yanti berharap jangan ada yang suka gosip ya. Tapi jadi apa? Kalian harus bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi contoh. Ya, itu anak-anak pendamai ya. Kamu bisa menjadi contoh. Berani tampil beda. Kamu harus bisa berani tampil beda. Beda dalam hal yang baik. Nah, kalau begitu adik-adik, kalau di dalam diri kita ada yang tidak beres, maka keluarga juga bisa berdampak ya. Tapi kalau di dalam diri kita semuanya baik, kita menjalin hal-hal yang baik, melakukan hal yang baik, itu di dalam keluarga juga akan terikut. Kamu menjadi dampak yang baik di dalam keluargamu. Kak, mamaku suka marah-marah. Gimana aku gak suka marah-marah? Mamaku terus marahin aku Kak. Kayak mana lah itu Kak? Sekarang kamu yang punya tugas. Kamu bisa mengingatkan. Artinya apa? Tunjukkan sikap yang tidak mudah marah. Bisa ya adik-adik ya? Kemudian jadilah pribadi yang terus bertumbuh. Lebih baik. Dan yang terakhir, hadiah terbaik seorang anak bagi orang tua, kamu menjadi anak yang taat, anak yang berbakti, dan hormat kepada orang tua. Yuk adik-adik, mari ya kita jadi seperti Yusuf, pendamai yang memberi ketenangan untuk keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Bisa ya adik-adik ya? Bisa ya? Apalagi sekarang ini kita mau memperingati kemerdekaan Indonesia yang keberapa adik-adik? Ayo, ada yang lupa ya? Iya, Kak Yanti akan sebutkan yang ke-76. Ya, kamu
harus bisa tunjukkan sebagai anak-anak yang merdeka, merdeka dari dendam, merdeka dari benci. Jadilah anak-anak Indonesia yang bisa mendamaikan. Ya, yuk jadi anak-anak yang pendamai ya. Anak-anak kami sekolah minggu yang luar biasa. Oke, yuk kita tepuk spirit sekali lagi ya. Kita tepuk spirit supaya semangat menjadi pendamai untuk keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Yuk kita tepuk spirit sekali lagi sayang ya. Tadi kan di awal kayaknya itu sudah kasih tahu. Yuk kita tepuk spirit. Tepuk spirit. Selamat menjadi anak-anak pendamai untuk orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini kami belajar dari karakter Yusuf menjadi pendamai. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami, di dalam hati pikiran kami, sehingga ke depannya besok, hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak pendamai. Kami bisa memberikan kedamaian untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mudah tersenyum, kami tidak mudah marah, kami tidak mau dendam, kami tidak mau benci. Kami bisa lakukan itu kalau Tuhan menolong kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana senyumnya anak pembawa damai? Ayo ditunjukkan senyumnya. Pembawa damai harus penuh dengan sukacita. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang dibawakan oleh Kak Yanti. Semoga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sekarang kita angkat satu lagu pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Di hatimu, di hati kita semua. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik sekolah minggu yang manis, ayat hafalan kita minggu ini, ayo kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kakak ulangin ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Kita mengumpulkan persembahan, kita bawakan satu pujian, bawa persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita bawa persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di penghujung. Tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Kak Yanti berharap dan semua kakak-kakakmu semua di sini berharap tetaplah menjadi anak-anak yang membawa damai. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami bisa bernyanyi, berdoa, belajar firman Tuhan, menghafal ayat hafalan. Biar kiranya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, mengajari kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya kami tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus setiap hari Tuhan Yesus, untuk tetap mengingat Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami dari penjajahan. Kami bisa memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami bisa merasakan kebebasan itu karena Tuhan yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami juga bisa bebas dari dendam, bebas dari benci, sehingga hidup kami damai Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami tidak bersungut-sungut Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, bebaskan kami juga Tuhan dari situasi saat ini. Bebaskan kami Tuhan Yesus dari pandemi ini Bapa. Lalukan ini semuanya Tuhan. Kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan ada pemulihan untuk kami semua Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa. Biar kiranya Tuhan ibadah kami ini itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Mari sama-sama kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganub, Pasada uhur nami asetorang ganub, sengboy dalanan nami salakana tersa, Dob hama soman nami torang agi huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa